Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya Diki Agustiawan dengan NIM 2702460665. Pada momen ini saya akan mencoba untuk membawakan terkait penanganan isu kelaparan dalam mewujudkan Sustainable Development Goals ataupun SDGs melalui pencegahan stunting dan peningkatan ketahanan pangan. Adapun latar belakang permasalahan kami adalah karena banyak di desa ataupun di pedesaan, stunting menjadi tantangan yang lebih kompleks akibat keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan, sanitasi yang buruk, rendahnya tingkat pendidikan, serta kemiskinan yang masih tinggi. Sehingga faktor-faktor ini saling berkaitan dan memperburuk kondisi gizi anak. Banyak keluarga di pedesaan belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pentingnya asupan gizi seimbang, sehingga praktek pemberian ASI eksklusif dan pola makan yang tepat untuk balita itu belum dilaksanakan. Selain itu juga, infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi yang tidak memadai turut berkontribusi terhadap tingginya angka infeksi dan penyakit pada anak-anak. Yang berakibat adalah risiko stunting, keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, dan kurangnya intervensi gizi yang berkelanjutan juga memperlambat upaya penanganan atau penanggulangan stunting di wilayah pedesaan. Rumusan masalahnya adalah yaitu yang akan kita tanyakan kepada narasumber kita di lapangan, yaitu adalah apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka stunting di daerah pedesaan, khususnya di tempat kami itu di Satungkaran. Kemudian bagaimana tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat pedesaan terkait pola asuh, gizi, dan kesehatan anak. Sejauh mana peran pemerintah dan stakeholder dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di daerah pedesaan. Kemudian apa saja hambatan utama dalam pelaksanaan program intervensi stunting di tingkat pedesa. Dan yang terakhir adalah strategi apa atau pendekatan apa yang paling efektif untuk menurunkan prevalensi stunting di wilayah pedesaan. Adapun hasil temuan di lapangan yaitu yang pertama adalah pertumbuhan fisik terhambat, kemudian perkembangan kognitif dan akademik tertinggal, serta kerentanan terhadap penyakit. Kemudian rendahnya kualitas pola asuh dan pengetahuan gizi orang tua, serta dampak jangka panjang terhadap ekonomi keluarga dan masyarakat. Adapun solusi yang akan kita tawarkan adalah peningkatan edukasi gizi dan pola asuh, kemudian pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin, kemudian perbaikan akses terhadap layanan kesehatan, kemudian pemberian makanan tambahan ataupun PMT dan suplementasi, dan yang terakhir adalah kolaborasi multisektor dan monitoring program terkait stunting yang telah kita laksanakan di pedesaan. Untuk refleksi pribadi sendiri, jujur, yang pertama adalah kami menyadari bahwa kelaparan dan stunting bukan hanya masalah pemerintah, tetapi juga termasuk tanggung jawab bersama, termasuk individu kita sehari-hari. Karena memang saat ini kita sering mendapati di area kita tinggal memang sering terdapat beberapa masyarakat ataupun kalangan masyarakat yang terkena stunting seperti itu. Kemudian kita juga harus memahami peran pribadi dalam membentuk kebiasaan konsumsi sehat dan peduli lingkungan. Kita juga harus memiliki empati terhadap kondisi masyarakat yang mengalami kekurangan gizi atau akses pangan terbatas. Nah, ini harapan kami juga sudah melaksanakan beberapa kegiatan, terutama kemarin kita juga sudah melaksanakan kegiatan dalam bentuk secondary movement, itu untuk mengeksekusi ataupun membantu teman-teman yang ada di sana sehingga mereka diberikan semacam edukasi ataupun semacam bantuan juga secara pemberian ahli gizi seperti itu, sehingga teman-teman yang ada di sana dapat terbantukan. Dan yang terakhir adalah mengedukasi diri sendiri tentang pentingnya gizi seimbang, terutama pada upaya pencegahan stunting. Nah, ini juga penting buat kami pribadi karena dalam hal ini kami juga sudah berkeluarga, dan dalam hal ini kami berusaha agar bagaimana supaya keturunan kami juga tidak terkena stunting tentunya. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan terkait tugas dari ujian Pancasila. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua.
Lebih dan kurang kami mohon maaf, kami tutup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.